Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu adalah bermanfaat buat orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Afala yanzuruna, apakah tidak berpikir mereka semua ila al-ibli kepada onta, kayfa khuliqat, bagaimana diciptakannya itu onta, wa ila samai, dan kepada langit, kayfa rufi'at, bagaimana diangkatkannya itu langit, wa ila al-ardi, dan kepada wa ila al-jibali, dan kepada gunung-gunung, kayfa nusibat, bagaimana ditegakkannya itu gunung, wa ila al-ardi, dan kepada bumi, kayfa sulihat, bagaimana dihamparkannya itu bumi. Fadzakir, maka berilah peringatan oleh engkau wahai Muhammad. Innama anta, sesungguhnya engkau Muhammad mudzakir, itu orang yang ditugaskan memberikan peringatan. Lasta alaihim, tidak ada engkau alaihim atas mereka, bimusaidirin, itu memaksa. Illa, akan tetapi, man orang tawalla, yang paling, wa kafara, dan kufur. Fayu'adzibuhullah, maka akan menyiksa kepada orang itu Allah al-'adzab al-akbar, kepada siksaan yang besar. Inna ilaina, sesungguhnya hanya kepada kami iyabahum, kembalinya mereka. Summa inna alaina, kemudian hanya kewajiban, sesungguhnya kewajiban kami, hisabahum, hisab, menghisab mereka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini akan menjelaskan tentang tentang kekuasaan Allah, di mana manusia terhadap kekuasaan Allah hendaknya untuk memikirkan atau merenungkan terhadap ciptaan yang Allah ciptakan. Sesuai dengan hadis mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kalian terhadap ciptaan-ciptaan Allah, dan janganlah kalian berpikir tentang zat Allah. Nah, ayat ini Allah mengingatkan kepada orang kafir pada khususnya, karena ditafsirkan yang dikatakan yang zulma ini supaya berpikir, yaitu orang-orang kufar Mekah, orang-orang kafir Mekah. Hendaknya bagaimana mereka ini mengambil iktibar, pelajaran dari beberapa makhluk yang Allah ciptakan. Yang pertama, ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana Allah telah menciptakan seekor unta. Unta ini binatang yang kebanyakan hidupnya di daerah Arab. Bukan berarti di Indonesia enggak hidup, ada juga, cuma lebih banyak di Arab sana. Bahkan jadi kebanggaan orang Arab ketika orang Arab itu memiliki banyak unta. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada manusia supaya berpikir tentang unta. Maksudnya gimana? Renungkan itu unta, bahwa ternyata unta itu banyak sekali
manfaat dan keistimewaannya bila dibandingkan dengan binatang-binatang yang lain. Taruhlah yang hampir sebangsa dengan onta, sapi. Jadi kalau dibandingkan dengan sapi, onta itu sangat jauh sekali, lebih manfaatnya dan lebih banyak keistimewaannya. Contoh, onta ini dagingnya halal dimakan, boleh dimakan. Bahkan bukan hanya sekedar boleh, bukan hanya sekedar halal, malahan daging onta itu menjadi obat. Ini kelebihan. Jadi makan daging onta itu malah menjadi obat. Beda dengan makan daging kambing. Kambing gimana? Jadi obat. Justru malahan banyak larangan, apalagi yang punya darah tinggi. Nah, onta ini malah bisa jadi obat. Di antaranya obat sesak napas atau disebut asma, dan penyakit-penyakit dalam yang lainnya bisa diobati dengan makan daging onta. Yang kedua, bukan hanya sekedar daging yang bisa dimanfaatkan dari onta, tapi susunya. Susu onta itu juga bisa diminum, susu onta itu. Sama, kambing ada susunya, sapi ada susunya, tapi beda dengan susu onta. Lebih berprotein, lebih daripada vitaminnya, proteinnya, melebihi daripada susu-susu yang lain, melebihi daripada susu kambing atau susu sapi. Di atas ini onta ini ya. Sayang kita tidak ada, jadi nggak pernah minum susu onta. Kambing iya, Allah. Susu kambing aja bagus, susu sapi juga bagus, tapi susu onta jauh lebih bagus. Kemudian apalagi, onta ini bisa dijadikan kendaraan untuk membawa barang-barang. Nggak seperti sapi. Sapi nggak bisa dibuat kendaraan. Kalau onta bisa buat bawa barang-barang. Dulu orang-orang Arab itu kalau berdagang dia pakai kendaraannya onta. Bawah samping kanan kiri diisi dengan barang-barang. Bahkan perjalanannya dari Mekah ke Yaman, dari Mekah ke Syam itu pakai onta, barang dagangan. Kelebihannya lagi apa? Dia bisa berjalan dengan jarak yang sangat jauh. Dia bisa membawa barang dagangan itu dengan jarak yang sangat jauh, bisa bermil-mil. Dan hebatnya onta, kalau belum dia waktunya berhenti, dia nggak akan berhenti. Walaupun disuruh berhenti, ditarik, diikat, nggak mau dia. Kalau belum waktunya berhenti, jalan aja. Dan kalau sudah waktunya berhenti, mau diapain pun nggak bakalan dia mau jalan. Dia berhenti. Jadi udah ada ininya apa? Ukuran jalan dia berapa mil nih? Di situ harus istirahat, berhenti. Ditarik bagaimanapun nggak akan mau jalan kalau memang waktunya udah berhenti. Makanya kalau seandainya yang naik onta dengan membawa barang-barang itu dari buang air kecil, belum waktunya berhenti, dia nggak mau berhenti. Nah itu lari duluan tuh, yang naik onta, biar nanti dia datang sana udah sampai di situ. Nggak mau suruh berhenti. Itulah bedanya onta dengan sapi atau kerbau. Kalau kerbau mau di mana aja nih berhenti dia mau. Ini hebatnya onta. Kemudian apalagi keistimewaan onta? Makannya tidak bangga. Makannya itu apa saja dimakan. Tidak seperti kambing, tidak seperti sapi. Kerbau itu makannya pilihan, hanya rumput dan daun-daunan. Rumput pun kadang-kadang maunya yang hijau-hijau yang masih muda, udah kering nggak mau dimakan. Tapi onta, apa yang ada di depannya itu dimakan. Ada kertas-kertas dimakan, ada kayu-kayu dimakan, ada daun-daun dimakan, apa aja makanannya onta itu dimakan. Ini kelebihan onta. Pantas kalau Allah perintahkan manusia ini supaya berpikir tentang onta. Apalagi
Onta itu kuat nggak minum sampai 15 hari. Kuat nahan haus sampai 15 hari. Kalau kambing, sapi nggak kuat, nggak minum seharian pun dia nggak kuat. Tapi kalau onta 15 hari kuat, nggak makan lagi, tapi terus terjadi. Itulah yang disebut dengan onta. Disebut wasabruha ala al-aqas asyrata ayyam, paksa bahkan lebih daripada itu. Nah, ini ada istilah beberapa kelebihan yang ada pada diri onta yang harus dijadikan bahan renungan manusia. Begitu hebatnya Allah menciptakan onta tersebut. Apabila dibanding-bandingkan dengan binatang yang lain, sungguh sangat berbeda, baik kelebihannya ataupun keistimewaan. Afala yanzuruna ila samai kaifa rufi'at. Apakah manusia tidak berpikir bagaimana Allah telah mengangkatkan itu langit ke atas? Di Allah menciptakan langit ini adanya di atas. Dan Allah ciptakan langit yang segitu luasnya, segitu tebalnya, segitu luas dan besarnya, tapi tanpa ada tiangnya satu. Walaupun ada riwayat mengatakan katanya ada tiangnya, cuma nggak kelihatan. Tapi kebanyakan di ghairi amadin, ayatnya juga jelas dalam surat As-Sajdah bahwa Allah ciptakan langit ini tanpa tiang, tapi adanya di atas. Nah, ini harus dipikir betapa hebat dan gagahnya Allah, bahkan perkasanya Allah menciptakan langit adanya di atas tapi tidak memakai tiang dan tidak jatuh. Ini menandakan betapa gagahnya Allah dan hebatnya Allah dan kuasanya. Padahal sering dijelaskan Allah ciptakan langit itu bukan satu, tapi 7. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Dalam surat Al-Mulk, Allah telah menciptakan 7 lapis langit tibaqa, berlapis-lapis. Ada ruang hampanya antara lapisan pertama dengan lapisan kedua dan tebal-tebal. Kata ulama dalam tafsirnya, ketebalannya itu sampai ukuran jalan kaki 500 tahun. Ukuran jalan kaki 500 tahun itulah ketebalan langit. Seperti hanya jarak antara langit pertama ke langit kedua. Begitu langit kedua ke langit ketiga sampai langit ketujuh, itu jaraknya sangat jauh sekali. Hadirin sekalian yang dirahmati. Jadi kalau kita pikir ternyata yang hebat itu cuma Allah, yang gagah itu cuma Allah. Allah ciptakan langit tanpa bantuan siapapun. Gak memerlukan bantuan dari makhluknya, baik manusia maupun malaikat sekalipun. Ciptakan sendiri dan sempurna langit, tidak ada sedikit pun cacatnya. Sempurna Allah ciptakan. Afala yanzuruna ilal jibali kaifa nusibat. Apakah manusia tidak berpikir bagaimana Allah telah ciptakan gunung, yang mana gunung ini telah ditegakkan. Sekarang Allah perintahkan kita untuk melihat gunung. Bagaimana itu gunung Allah ciptakan. Dan gunung adalah sebagai pakunya bumi. Wal jibala autada. Gunung itu adalah sebagai paku-pakunya bumi. Yang namanya paku, kalau tukang paku kayu, itu lebih dalam mana antara yang masuk ke kayu dengan yang di luar kayu? Kebanyakan yang masuk ke dalam, yang kelihatan cuma palanya doang. Iya kan? Begitu pula halnya Allah ciptakan gunung. Gunung itu lebih dalamnya ke bawahnya daripada yang ke atasnya. Namanya juga paku. Berarti ke bawahnya lebih dalam. Yang kelihatannya sedikit, padahal tinggi kalau menurut kita. Itu gak seberapanya ketimbang yang nancap ke dalam. Kenapa? Paku. Coba kalau seandainya bumi ini gak ada gunungnya, seperti ibarat bangunan yang gak ada pakunya, hancur, berantakan dunia ini, bumi ini kalau gak ada paku-paku.
Ayat yang tegak dia berdiri, gagah. Itu gunung Allah ciptakan. Namun satu saat gunung ini Allah akan cabut-cabutin satu-satu. Allah akan cabut-cabutin sehingga dunia bumi ini akan menjadi goyang dan goncang, bahkan hancur berubah karena pakunya sudah diangkat dan cabut. Di gunung banyak kelebihan yang Allah berikan, karunia-karunia. Banyak bahan-bahan emas, nikel dan lain sebagainya. Itulah menandakan betapa kayanya Allah. Allah ciptakan gunung, di dalamnya tersimpan kekayaan Allah. Kalau orang cari gunung, cari emas biasanya di gunung. Seperti di mana di Bogor ada namanya gunung Bogor. Ada PT namanya apa? Ya, Antam. Kantor barat ya, Antam, kantornya di situ. Itu bahannya ngambilnya dari gunung emas Ongkong, dikerukkan setiap hari diambil. Bahannya dari bahan emas. Hadirin sekalian, itulah kekayaan Allah yang Allah simpan di dalam gunung tersebut. Afala yanzuruna ilal ardi kaifa suqirat. Apakah manusia ini tidak berpikir bagaimana Allah telah menghamparkan bumi ini? Bumi yang kita pijak, bumi yang kita pakai jalan, bumi yang kita duduki hari ini, bumi yang kita pakai untuk membangun rumah dan lain sebagainya, itu adalah Allah yang menciptakannya untuk manusia, buat manusia. Di dalam bumi begitu banyak juga karunia-karunia Allah, sehingga kita bisa menanam berbagai macam tanaman di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya menanam pohonan, tapi juga bisa menanam bangunan. Dan sekarang banyak yang ditanam bangunan. Dulu di daerah Sulawesi banyak tanaman pohon, jambu, tenar di mana-mana. Pokoknya cintai dengan jambu. Sekarang habis jambu. Tambah yang ditanam di perumahan. Ini sekalian dirahmati Allah. Ini juga Allah perintahkan kepada manusia supaya mau berpikir tentang bumi yang telah Allah hamparkan, yang Allah ciptakan buat manusia. Nah, jadi itulah 4 makhluk yang Allah ciptakan yang harus dijadikan bahan renungan manusia. Kalau sudah direnungkan dan difikirkan, maka akan timbul dalam hati manusia bahwa hati manusia ini mengakui yang sesungguhnya bahwa Allah lah yang maha hebat, Allah lah yang maha gagah, Allah lah yang maha dahsyat, Allah lah yang maha agung, Allah lah yang maha perkasa. Sehingga apa yang terjadi setelah dia berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah ini, sehingga dia menyatakan bahwa saya ini manusia yang juga Allah ciptakan ternyata tidak bisa apa-apa. Ternyata saya ini makhluk yang sangat lemah. Ternyata saya ini makhluk yang sangat serba kekurangan. Ternyata yang hebat itu cuma Allah saja. Yang dahsyat itu cuma Allah saja. Yang lain lemah semua, termasuk manusia. Tidak punya apa-apa dan tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak bisa apa-apa. Akhir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu adalah bermanfaat buat orang beriman. Nah, orang yang beriman ketika dikasih peringatan, ketika dinasehat, ketika didakwah, diajak kebaikan, maka itu orang beriman menerima, bahkan diambil manfaatnya atas peringatan tersebut. Itulah orang yang beriman. Lain halnya dengan orang kafir. Kalau orang kafir ini kasih peringatan malahan dia menentang. Seperti Rasulullah SAW banyak mengingatkan orang-orang kafir supaya bersyahadat. Masuklah kalian kepada agama Islam.
baik kepada Yahudi, kepada musyrikin, kaum Nasara dan lain sebagainya. Ini sering didatangkan oleh Nabi. Namanya ada salah satu orang Yahudi namanya Ashraf. Ashraf ini dengan Yahudi yang lain pernah didatangkan oleh Rasulullah ketika di Madinah. Kata Rasulullah, hai Ashraf dan teman-teman kalian, masuklah kalian kepada agama Islam. Masuklah kalian kepada dinul Islam. Apa jawabannya? Kata si Ashraf, Muhammad, kami nih orang-orang Yahudi sudah menjadi seorang yang dicintai oleh Allah. Aku nih orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Dalam ayat ini dikatakan, kami kaum Yahudi orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah. Dan kami orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah. Gitu aja. Ngaku dirinya sebagai orang yang dicintai Allah dan menjadi kekasih-kekasih Allah. Ngapain kamu ngajak-ngajak saya untuk masuk Islam? Oh, saya sudah dicintai oleh Allah. Begitu hadis sekali. Maka akhirnya apa yang terjadi? Turun ayat Quran. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Akhirnya kata Allah, Qul, katakan oleh engkau wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Kalau memang kalian nih benar-benar cinta kepada Allah, harusnya fattabi'uni, ikutin aku. Kalau memang kalian betul-betul cinta Allah dan Allah cinta kalian, bahkan Allah kamu anggap sebagai kamu adalah kekasih Allah, harusnya kamu ini ikutin saya. Baru baru Allah akan mencintai kamu, bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Berarti kamu nih ngaku sebagai kekasih Allah itu bohong. Kenapa? Gak sesuai dengan perilaku sehari-hari. Nah gitu. Jadi banyak sekali tantangan Rasulullah ketika memberikan peringatan, baik kepada Yahudi, musyrikin, orang-orang kafir dan lain sebagainya. Pernah juga saya ceritakan ketika Rasulullah mengajak orang-orang yang ada di pasar. Rasul mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia yang ada di pasar, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, maka kalian menjadi orang yang sukses. Kalau kalian mengucapkan la ilaha illallah, maka kalian menjadi orang yang beruntung. Apa yang terjadi setelah diajak orang-orang yang ada di pasar itu untuk mengucapkan la ilaha illallah? Ada di belakang Rasulullah penantang yang sangat keras, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, manusia yang ada di pasar, jangan kau ikuti si Muhammad, jangan kau ikuti apa yang dikatakan oleh Muhammad. Muhammad ini orang gak punya, Muhammad ini orang miskin, gak perlu diikuti dia. Kalau kalian mau ikutilah aku, karena aku orang terhormat, orang yang banyak harta dan lain sebagainya. Itulah tantangan dalam mazakirnya Rasulullah. Rasulullah ketika mengajak orang kafir, orang musyrikin, orang Yahudi masuk Islam, tidak berhenti walaupun penuh dengan tantangan dalam dakwah. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas Nabi itu hanya bazakir saja. Tugas Rasul hanya mengajak kebaikan saja, hanya mengingatkan saja. Maka Allah tegaskan, lasta alaihim bimusaitir. Engkau Muhammad tidak ada hak untuk memaksa mereka. Lasta alaihim bimusaitir. Tidak ada kewajiban untuk memaksa mereka untuk beriman. Tidak ada paksaan bagi mereka untuk taat kepada Allah. Kamu hanya tugasnya ingetin aja. Setelah kamu ingatkan, mau nurut, mau enggak, mau masuk Islam, mau enggak masuk Islam, itu sudah terserah dia. Tugasnya cuma pazakir saja. Itu aja sekali. Gak ada paksaan, gak boleh memaksa-maksa.
Nah itu ya, boleh ada paksaan. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain, gimana? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam. Gak boleh kita nih memaksa orang luar Islam untuk masuk kepada agama Islam. La ikraha. Cuman kita tugasnya ngajak saja, ngingetin saja. Hanya tugasnya memberi nasihat saja. Setelah itu serahkan kepada Allah. Setelah itu pasrahkan kepada Allah. Karena Allah lah yang berhak untuk memberikan dia hidayah. Allah lah yang berhak untuk memberikan dia petunjuk. Hanya Allah. Banyak sekali contoh-contoh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang Rasulullah ajak mereka untuk masuk Islam, justru malahan mendapatkan peringatan dari Allah Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad hanya tidak akan bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah ini hadirin sekalian terakhir. Jadi kembali ayat fadzakir innama anta mudzakir adalah tugas Rasulullah hanya memberikan peringatan saja, hanya memberikan nasihat saja, hanya memberikan masukan saja. Urusan ikut dan tidaknya serahkan kepada Allah, karena Allah juga lah yang berhak berikan mereka hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu. Illa man tawalla wa kafar, kecuali ada orang yang berpaling. Nah ini ayat turun sebelum ada perintah perang. Kalau sudah ada perang, ada orang kafir nantang, lawan, aksa mereka. Ada orang yang berpaling tidak mau diajak iman, ada orang yang kufur wa kafar. Juga mereka kalau masih menentang juga, maka dengan cara perang baru dia mau baru mereka dipaksa untuk masuk kepada agama Islam. Kan gini, adanya perang itu terakhir. Pertama didatengin dulu, seperti Rasulullah dengan sahabat datang ke Yaman, diutus dulu Mu'ad diantaranya, Sayyidina Mu'ad diutus kemana? Ke Yaman, untuk memberitahukan dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Dulu bukan sekarang. Kalau sekarang Yaman sangat hebat Islam. Bahkan ulama-ulama yang paling banyak mengeluarkan ulama itu dari Yaman. Maksud Habib Umar sekarang. Ada sekarang, dulu tuh masih kafir semua. Rasul ngutus di antaranya Mu'ad bin Jabal. Ngajak, nggak mau juga. Baru yang kedua, tindakan kedua, kalau kamu juga nggak mau masuk Islam, maka harus bayar peti, bayar pajak. Kalau mereka nggak mau bayar pajak, baru diperangi di jalan terang. Nah itulah cara tadzakir. Kalau sudah ada perintah perang, memaksa mereka untuk masuk Islam. Illa man tawalla wa kafar. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu. Kalau sudah juga nggak mau diajak masuk Islam sampai ada peperangan terjadi, tetap mereka dalam kekufuran, tetap mereka berpaling daripada ajaran agama Islam, maka orang tersebut sampai mati dia dalam keadaan kafir, sampai mati dalam keadaan tidak beriman, nasibnya gimana? Wa yu'adzibullahu 'adzaban akbar. Maka Allah nantinya akan menyiksa orang tersebut adzaban akbar, dengan siksaan yang besar. Ini akibatnya kalau orang diajak baik nggak mau, orang diajak iman nggak mau, diajak kebaikan nggak mau, maka nasibnya sampai dia mati tetap dia nolak ajakan kebaikan. Alhamdulillah, nanti akan diazab, disiksa oleh Allah dengan azab akbar, siksaan besar. Sering saya sampaikan,
Kalau memang ada azab besar berarti ada azab kecil. Ya. Kalau memang ada azab yang besar pasti ada azab yang kecil. Pertanyaannya, azab kecil itu mana dan azab besar itu di mana? Azab kecil itu adanya di dunia. Jadi ketika ada orang disiksa di dunia itu disebut siksaan kecil. Ya, siksaan kecil. Tafsirnya azab asyraf wal asghar, azab dunia. Sampai terbunuh, sampai mati, sampai dibakar, itu orang disiksa habis-habisan di dunia, itu disebut hitungannya masih azab asghar. Dihitungnya masih siksaan kecil walaupun sampai mati sekali. Yang disebut azab al-akbar mana? Azab yang terjadi di akhirat, yaitu kalau sudah manusia dilemparkan ke dalam api neraka yang panas, itu disebut azab al-akbar, siksa yang sangat besar, yang sangat panas, melebihi panasnya api neraka itu. Inna ilaina iyyakum. Sesungguhnya kata Allah, hanya kepadaku lah seluruh manusia akan kembali. Ya waktu kembali arujung umum ba'dal maut. Semua manusia akan kembali kepada Allah setelah dia meninggal. Maksudnya seluruh manusia ini akan mati, akan kembali mendatangi Allah, akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala nanti setelah kematian. Bahwa dikatakan bahwa annal mautu haq, sesungguhnya mati itu adalah bukti nyata benar, tidak main-main, sehingga dinyatakan dalam Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalian sesungguhnya seluruh yang namanya makhluk manusia ini atau makhluk yang lain akan mengalami fan artinya rusak, hancur, mati. Yabqa wa yabqa, yang kekal itu cuma satu, siapa? Allah dzul jalali wal ikram. Tentu ya sebut dengan inna ilaina iyyakum. Jadi seluruh makhluk manusia akan kembali kepada Allah yang dibuka, yang diawali dengan pintu kematian. Nah, disitulah manusia kalau sudah meninggal menuju Allah, kembali kepada Allah, akan mendapatkan hisaban dari Allah. Summa inna alaina hisab. Sesungguhnya wajib bagi kami. Alaina itu dimana ilzam. Ilzam itu maknanya wajib, kata dalam nahwunya. Summa inna alaina, sesungguhnya wajib bagi kami hisabahum, menghisab manusia seluruhnya. Jadi nanti setelah mati manusia akan dihisab. Iya, siapapun dia pasti akan mendapatkan hisaban mereka. Apa tuh hisab? Sering dijelaskan. Hisab itu adanya perhitungan amal. Dihitung amal-amal perbuatan manusia semasa hidup di dunia. Berapa banyak dia sedekahnya selama hidup di dunia, berapa banyak sholatnya, berapa banyak puasanya, berapa banyak amal-amal ibadahnya, dihisab, dihitung semua. Begitu pula sebaliknya, berapa banyak amal kejahatannya, berapa banyak amal maksiatnya, berapa banyak dosanya pun dihitung. Itu namanya hisab. Disebut perhitungan amal, dihitung. Ada lagi setelah hisab mizan. Kalau mizan disebut timbangan amal. Setelah hisab ditimbang, lebih berat mana antara amal baiknya dengan amal buruk. Kalau lebih berat amal baiknya, tanda dia akan selamat dan masuk surga Allah. Tapi kalau ditimbang enteng amal baiknya, berat amal buruknya, pertanda dia akan cilaka dan masuk ke neraka. Itu namanya bisa untuk mengetahui lebih berat mana. Karena amalan ibadah pun nilainya beda-beda. Ada yang berat, ada yang ringan. Yang sering saya sampaikan juga. Ada ibadah sedikit tapi berat, timbangan amal besar arti pahalanya. Ada amalan yang lama dikerjain,
tapi ringan pahalanya, enteng. Seperti contohnya sholat tahajud 2 rakaat dibandingkan dengan sholat apa pada maghrib sampai isya. Ada namanya sholat awabin. Itu 20 rakaat. Awabin itu 20 rakaat dibandingkan dengan tahajud 2 rakaat, lebih berat tahajud 2 rakaat. Ketimbang 20 rakaat sholat awabin antara maghrib dan isya. Maka di sana ada timbangan. Bukan berarti mengentengkan sholat awabin. Yang bagusnya itu ya tahajud juga, awabin juga. Hadirin sekalian yang dirahmati. Maka adanya mizan untuk mengetahui lebih berat mana, memberatkan timbangannya, memberatkan pada amal baik apa amal. Hadirin sekalian dirahmati. Semuanya manusia di hari kiamat akan dihisab, kecuali ada memang beberapa kelompok manusia yang hidup di akhiratnya tanpa hisab, tanpa perhitungan. Ini siapa nih, gitu ya? Apakah kita termasuknya yang nanti tidak akan mendapatkan hisab dari Allah? Insya Allah. Cuma saya senang aja ketika mendengar hadis Nabi tentang orang yang nantinya di akhirat tanpa hisab masuk surga. Kata Nabi dalam kitab Mukhtarul Hadis, nanti ada umat Nabi yang tidak dihisab, bahkan tidak diazab, masuknya langsung ke surga. Ada berapa? Cuma 70.000 orang saja. Kira-kira kita masuknya yang 70.000 orang yang diberi hisab wala azab, tanpa hisab, tanpa azab. Kata Nabi ada memang cuma 70.000 orang. Sementara umat Nabi berapa orang? Miliaran. Berarti sedikit banyak? Ya sedikit banget, 0,%. Walaupun ada keterangan hadis yang lain dari 70.000 orang itu masing-masing bawa 70.000 orang lagi. Nah, ini ada harapan. Berarti 70.000 kali 70.000 gitu. Dari masing-masing 70.000 orang membawa 70.000 orang lagi. Lumayan ya. Siapa tahu nyempil nama kita. Itu yang bighairi hisab wala azab, kata Nabi. Ada lagi kabar gembira dari Nabi. Kalau nggak termasuk yang 70.000 dari 70.000 itu, ada lagi cara yang lain. Nah, dalam kitab hadis juga, lupa nama hadisnya. Siapa di antaranya? Yaitu orang yang istiqomah sholat 5 waktu berjamaah. Salah satu hikmah sholat berjamaah nanti tidak akan mendapatkan hisab dan ini yang kita cari. Jadi terus-terusan, nggak ada berhentinya, nggak pernah ketinggalan. Kita pernah ninggalin? Bukan pernah, sering ninggalin berjamaah. Mulai hari ini, yuk kita tekadkan, kita semangatin untuk berjamaah supaya apa? Nanti di akhirat diberi hisab wala azab. Melewati siratnya pun secepat kilat, katanya. Disebut barqil khatib, kalbarqil khatib. Melewati siratnya itu akan secepat kilat menyambar. Lewati sirat dan masuknya tanpa hisab. Siapa? Salah satunya adalah laki-laki yang istiqamah, tidak meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah. Dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan dari beberapa ayat yang kita baca, yang pertama, kita sebagai manusia ini hitungnya bukan orang kafir sebenarnya, tapi juga buat kita pelajaran baru. Bagaimana kita pun harus mempergunakan akal pikiran kita ini untuk memikirkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang kafir disuruh mikir makhluk Allah, mereka nggak mau memikirkan karena dia tidak percaya kepada Allah. Tapi kita orang beriman wajib untuk memikirkan makhluk Allah biar tambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dari ayat ini kita harus ambil hikmahnya
bahwa dulu Allah tugaskan kepada Nabi untuk memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada orang lain. Sekarang ini ayat kembali kepada kita bahwa kita pun punya tugas yang sama dengan Nabi, yaitu bazar untuk khairat ummatin. Kalian ini umat Rasulullah adalah umat terbaik. Padahal umatnya umat yang paling terakhir, nabi-nabi terakhir, tapi dikatakan umat terbaik. Gak ada lagi sehebat dan seterbaik daripada umat-umat yang lain. Kenapa kok dikatakan umat Nabi Muhammad disebut umat terbaik? Beda dengan umat yang sebelumnya. Kalau umat sebelumnya, dia ibadah hanya untuk pribadi saja. Sholat hanya untuk pribadi, tidak ada sedikit pun berpikir tentang orang lain. Dia sholat hanya untuk pribadi, dia ngaji hanya untuk sendiri, dia puasa hanya untuk sendiri. Nggak ada pikir untuk orang lain. Tapi umat Rasulullah, ini bedanya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu ayatnya. Kenapa umat Muhammad dikatakan umat terbaik? Karena umatnya ada tugas yang mulia seperti tugas nabinya, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Disebut bazar. Dan ini bukan tugas wajib. Kewajiban kita bukan hanya sholat saja, tapi kewajiban kita juga ngajak orang sholat. Tugas kita bukan ngaji saja kewajiban kita, tapi juga mengajak orang untuk mengaji. Tugas kita, kewajiban kita bukan puasa Ramadan saja, tapi mengajak orang supaya sholat puasa Ramadan. Itu hebatnya. Jadi ada pikir, ada renungan buat keselamatan umatnya, buat orang. Itu hebat dikatakan untuk. Maka di sini ayat bazar. Kita punya tugas sama-sama saling mengingatkan, ya, wa tawassaw haqqi wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah. Ada dua, ya. Nah, namun ketika kita mengingatkan orang, mengajak orang kebaikan, ingat sama dengan Rasul, hanya tugasnya ingatin saja. Lasta alaihim bimusaidirin, tidak boleh memaksa orang untuk taat nurut kita kepada Allah. Ingetin aja, nggak ada paksaan orang sampai tuntun ditarik untuk ke musola, nggak ada. Kamu ke musola, ayo cepat, nggak ada paksa-paksaan orang tuh ditarik untuk. Ingetin aja, yuk masjid, yuk ngaji, yuk sedekah, itu aja. Nggak harus maksa-maksa mereka untuk ditarik-tarik. Lasta ilaihim. Nah, ya, sering saya sampaikan, kalau sudah umat Islami menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, semuanya menjalankan tugas amar ma'ruf nahi munkar, saya yakin dengan yakin-yakinnya tidak ada satu masjid pun yang kosong dari jamaah. Tidak ada satu majlis taklim pun yang kosong dari jamaah. Pasti penuh masjid, pasti penuh majlis taklim kalau semuanya menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Oh, bayangin orang kalau setiap hari diajak kebaikan, sekali nggak mau, dua kali nggak mau, insya Allah ke 15 kalinya dia mau. Iya, karena kalau sebelum dia jalan terus saja, bazar, ngingetin doang. Lama-lama kan dia malu dulu, malu. Nah, ya anu lewat pas itu udah jadi musola. Daripada gue diajak musola, mendingan gue jalan dulu. Itu pasti akan berubah. Kalau kita sadar atas amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf aja. Tugas kita amar ma'ruf, baru nahi munkar akan hilang. Coba. Sekarang amar ma'ruf aja, nahi munkar akan hilang sendiri. Kenapa? Ya orang kalau sudah baik semua, nggak ada kemungkaran, nggak ada perjudian, nggak ada berzinahan. Kalau orang sudah baik semua, kalau orang sudah ke masjid semua, nggak ada yang maling. Karena malingnya udah ke masjid. Namanya awal itu konsepnya di situ sebenarnya. Cuman itulah kelemahan kita umat Islam hari ini. Nggak mau, ogah, malas, bahkan malu ketika kita ngajak kebaikan kepada saudara muslim. Malu nggak? Malu. Padahal cuma ngomong gitu doang. Yo masjid, yo masjid, yo majlis taklim.
masa tiap hari subuh dia jalan terus, besok begitu lagi, zuhur begitu lagi, asar begitu lagi, lama-lama bosan. Nah ini ada sekali pasti dia akan bosan, pasti dia akan bosan. Mudah-mudahan kita bisa jalankan ya konsepnya biar ramai ini masjid jamaahnya. Itu kita yang sudah ada di masjid ngajak orang ke masjid, kita yang sudah ngaji ngajak orang ngaji. Insyaallah.